Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bab logaritma. Ya, hari ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal yang ada di modul matrikulasi. Silakan cek file PDF yang ada di Google Classroom ya. Silakan lihat di bagian modul 2 bab logaritma. Nah, di situ ada ringkasan sedikit ya. Kita langsung saja ke latihan soalnya. Nomor 1 ditanyakan 5 log 125 itu hasilnya berapa? Ingat ya, berdasarkan definisi, membaca soal logaritma adalah 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Ya, pangkat 3 ya. Gampang banget kan? Yuk kita ke soal selanjutnya. Nomor 2 ditanyakan 2 log 3 log 81. Mana ya bacanya? Oh iya, jadi kita mulai dari belakang dulu ya. Jadi kalau ada soal 2 log dari 3 log dari, nah kalian kerjakan mulai dari yang belakang dulu. Contohnya untuk di nomor 2 ini saya tuliskan seperti ini. 2 log, kita kurungkan saja ya biar jelas. Oh, yang dikerjakan itu yang belakang. Jadi 2 log dalam kurung 3 log 81. Jadi kita fokus cari dulu hasil dari logaritma yang belakang. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya itu 81? Ayo berapa? 4? 5? Ya 4 ya. Jadi 3 pangkat 4 kalau kita hitung nanti hasilnya 81. Cek sendiri ya. Nah sekarang sisanya 2 log 4. Nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya ini mah gampang ya, 2 pangkat 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 yang opsi A. C masih mudah ya. Yuk kita coba ke soal berikutnya. Mungkin ini menggunakan sifat-sifat logaritma ya. Nah untuk nomor 3 ada soal 2 log 2 ditambah 2 log 4 ditambah 2 log 8. Ternyata basisnya sama nih, semuanya 2. Jadi masih ingat ya, kalau basisnya semuanya sama, kita bisa menggunakan sifat logaritma. Coba yang pertama kita kerjakan soal nomor 3 ini menggunakan sifat logaritma ya. Jadi kalau ada 2 log 2 ditambah 2 log 4 ditambah 2 log 8, karena basisnya sama dengan 2, berarti 2, 4, dan 8 kita kalikan semuanya, sehingga hasilnya adalah 64. Nah sekarang 2 log 64, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 64? Yuk pangkat 8, loh kebanyakan itu ya, 6 ya. Atau mungkin dari kalian ada yang sudah ngeh nih, loh kan 2 log 2 bisa ketemu jawabannya, kenapa harus pakai sifat? Ya boleh juga menggunakan cara seperti itu. Jadi kita cari satu persatu hasil dari 2 log 2, 2 log 4, dan 2 log 8. Gak ada yang salah kok, semuanya benar, karena matematika itu banyak caranya. Ya, untuk hasil dari 2 log 2 adalah 1, 2 log 4 adalah 2, 2 log 8 adalah 3 ya. Sudah tahu dapatnya dari mana ya? 2 pangkat berapa hasilnya 2, berarti 1. 2 pangkat berapa hasilnya 4, berarti 2. 2 pangkat berapa hasilnya 8, berarti 3. Nah mintanya tuh dijumlah tuh di soal, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Jawabannya adalah 6, sama aja kan? Masih semangat ya latihan soalnya? Next kita ke soal berikutnya, yaitu nomor yang 7. Nah ketika dilihat ternyata basisnya berbeda nih, yang satunya 2, yang satunya 3. Berarti nggak bisa pakai sifat yang kedua tuh. Saya hapus dulu deh. Jadi jangan langsung beranggapan bahwasannya soal operasi logaritma itu harus menggunakan sifat yang kedua. Jadi kita harus lihat basisnya dulu ya. Kan di situ 2 log 16. Ternyata bisa dicari tuh 2 pangkat berapa hasilnya 16. Ayo. 2 pangkat 4. Nah sekarang 3 log 1/27. Kok pecahan? Nah kita ubah dulu tuh pecahannya menjadi 3 log 27 pangkat negatif 1. Sudah tahu ya di materi pangkat sebelumnya. Nah sekarang ingat sifat sebelumnya, bahwasannya jika ada pangkat pada numerus bisa kita pindah ke depan menjadi perkalian dengan sisanya, yaitu 3 log 27.
Nah sekarang tinggal kita cari 3 log 27 itu berapa. Ya betul banget, yaitu 3. Sehingga min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3. Nah sekarang kita ikuti operasi yang diminta oleh soal, yaitu 2 log 16 ditambah 3 log 1 per 27. 2 log 16 adalah 4, kemudian 3 log 1 per 27 adalah min 3. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah jeng jeng jeng. Ya hasilnya adalah 1 dong. Masih gampang ya. Next, masih sanggup nih kelihatannya. Sepertinya ini latihan soal yang terakhir nih. Ya, kita coba lihat untuk soal nomor 5. Nah, di situ ada soal 1/4 log 625 min 4 log 2 ditambah log 32. Kok aneh, 1/4-nya nggak di atas tetapi sejajar dengan log 625. 4 yang di sampingnya juga sama, kok nggak dipangkat ya? Maksudnya tidak sebagai basis yang biasanya ada di bagian atas. Nah, gimana cara pengerjaannya? Jadi, itu artinya 1/4 dikali log 625. Ingat, kalau ada 1/4 dikali 625, kita gunakan sifat yang pertama. Jadi, kita review dulu ya. Ketika ada A log B pangkat N, ya, itu bisa diubah menjadi N dikali A log B. Jadi N-nya itu bisa pindah ke depan. Nah, berlaku pula untuk kebalikannya. Jadi kalau ada N dikali A log B, boleh kalian ganti menjadi A log B pangkat N. Sama halnya dengan soal di bawah ini. Saya contohkan sebentar ya. Jika ada 3 kali 2 log 4, berarti 2 log 4 pangkat 3. Jadi bisa kita ubah seperti itu. Nah, sehingga yang bawah ini saya ubah seperti ini ya. Jadi 1/4-nya kita pindah menjadi pangkatnya numerus, 4-nya kita pindah menjadi pangkatnya numerus dari 2. Kemudian untuk log 32 karena nggak ada di depannya, ya sudah dibiarkan saja. Dan ingat-ingat bahwasanya jika logaritma tidak memiliki basis atau basisnya tidak tertulis, artinya basisnya di situ adalah 10. Hanya saja tidak ditulis. Sama halnya kayak 2 pangkat 1. 1 nggak mau dianggap nih. Nah, kalau di logaritma yang nggak mau dianggap itu 10. Jadi kalau nggak ada basis, anggap saja itu adalah basisnya 10. Nah, karena sama-sama 10 basisnya, jadi berlaku sifat logaritma yang kedua. Ya, di sini ada tambahan ya. Kalau operasi di atas adalah dikurangi, maka nantinya menjadi pembagian, karena lawannya pengurangan adalah pembagian dalam pangkat maupun logaritma. Kemudian yang belakang karena ditambah sehingga dikali dengan 32. Mohon maaf, di video sebelumnya belum dijelaskan untuk operasi yang pengurangan, tetapi sama sifatnya dengan yang penjumlahan, syaratnya basisnya harus sama. Kemudian setelah dioperasikan seperti itu, 5 pangkat 4 menggantikan 625. Tahu ya, karena 5 pangkat 4 ya hasilnya 625. Kemudian untuk 32 bisa kita bagi dengan 16 sehingga menyisakan 2. Alhasil sisanya adalah log 10. Ingat, untuk basis dari logaritma yang tidak terlihat basisnya, sebenarnya di situ adalah 10. Sehingga 10 pangkat berapa yang hasilnya 10? Gampang banget ini mah, yaitu 1. Jawabannya adalah opsi yang A. Itulah tadi beberapa latihan soal yang ada di modul. Silahkan soal berikutnya bisa dikerjakan mandiri ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.